Halo semuanya, balik lagi di Cerita Sang CEO. Bayangin deh, kalian udah kerja keras, bangun kerajaan bisnis dari nol, cuma modal tekad dan kopi saset. Perusahaanku, Puncak Sukses, bergerak di bidang logistik digital, dan dalam 5 tahun, nilainya meroket gila-gilaan. Aku, sebagai pendiri dan CEO, tentu bangga. Semua tim bekerja maksimal, hasilnya kelihatan. Masalahnya dimulai dari ayahku. Dia selalu khawatir sama kakakku, si anak emas, yang kerjanya cuma santai. Ayah sering bilang, kamu kan udah sukses, coba deh bantu kakakmu. Kasian dia. Aku udah coba kasih dia posisi di perusahaan, tapi kakak, dia cuma mau gajinya, kerjanya nol besar. Puncaknya, 3 bulan lalu, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya serius banget. Dia langsung bilang, perusahaan ini sekarang resmi ayah serahkan 51% kepemilikannya ke kakakmu. Loh, ayah? Maksudnya apa? Tanpa diskusi denganku. Ini kan perusahaan yang aku bangun. Ayah cuma jawab, kakakmu butuh jaminan hidup. Kamu kan sudah kaya. Berbagi itu indah, nak. Bayangin, semua kerja kerasku, sistem unik yang aku ciptakan, tiba-tiba dikuasai orang yang bahkan gak tahu apa itu EBITDA. Aku sadar, berdebat gak akan ada gunanya. Ayah sudah mengambil keputusan sepihak. Aku cuma pamit. Aku bilang, oke ayah, kalau begitu, aku resign hari ini juga. Semua posisiku, ayah berikan saja pada kakak. Aku segera mengaktifkan rencana cadanganku. Rencana yang kubuat sejak kakak mulai sok ikut campur. Aku mencabut aksesku dari server utama. Semua sistem operasional inti, aku biarkan berjalan. Tapi kuncinya aku bawa. Gini nih, perusahaan Puncak Sukses itu ibarat mobil balap. Kakakku boleh duduk di kursi pengemudi. Tapi aku yang pegang kunci cadangan mesin dan buku panduan cara mengisi bahan bakar premiumnya. Minggu pertama kakak jadi CEO, dia heboh. Ganti karpet kantor, beli meja marmer baru, prioritasnya beda. Minggu kedua, laporan keuangan mulai kacau. Dia memecat kepala keuangan yang sangat setia padaku. Aku dengar kabar dari timku yang diam-diam masih kontak, bahwa semua proyek besar mulai mandak. Kenapa? Karena sistem koordinasi otomatis yang aku pasang, butuh update manual yang hanya aku yang tahu cara kerjanya. Kakakku malah menganggap itu kode rahasia yang gak penting dan menyuruh teknisi untuk menghapusnya. Itu sama saja dengan mencabut nyawa perusahaan. Logistik digital kita hancur dalam semalam. Akhir bulan pertama, kerugian sudah mencapai puluhan miliar. Klien-klien besar mulai kabur. Ayah mulai panik. Dia telepon aku, tapi nadanya masih penuh gengsi. Dia cuma nanya, gimana kabarmu, nak? Aku jawab santai, baik ya, lagi sibuk merintis startup baru yang lebih kecil tapi lebih fokus. Bulan kedua, semuanya makin parah. Gaji karyawan telat. Investor mulai mengajukan tuntutan hukum. Kakakku bukannya mencari solusi, malah menyalahkan sistem lama dan karyawannya. Dia benar-benar tidak mengerti bahwa sistem itu adalah nyawa perusahaan, bukan sekedar software biasa. Lalu, telepon panik itu pun berdering. Kali ini, nomor kakakku yang muncul. Dek, tolong. Kita punya masalah besar. Server utama mati total. Semua data hilang. Aku tarik napas. Aku sudah menunggu momen ini selama 2 bulan. Aku jawab dengan nada paling datar. Loh, bukannya itu perusahaan kakak sekarang? Kenapa telepon aku? Kakak memohon. Aku gak ngerti, Dek. Ayah bilang kamu yang harusnya tahu. Cuma kamu yang bisa perbaiki. Kita akan bangkrut besok. Setelah dia selesai menangis di telepon, aku biarkan keheningan menyelimuti selama beberapa detik. Aku bisa perbaiki. Tentu saja, itu ciptaanku, kataku. Tapi ada syaratnya. Kakak langsung setuju. Apapun, Dek, sebutkan saja. Aku bilang, aku akan kembalikan perusahaan ini ke titik stabil. Tapi, aku mau seluruh 51% saham itu kembali padaku. Dan setelah itu, ayah dan kakak tidak boleh lagi mencampuri urusan bisnisku.
Tidak ada lagi kasihan dia atau berbagi itu indah. Butuh waktu 3 minggu untuk mengembalikan semua ke jalur yang benar. Aku harus membersihkan kekacauan kakakku. Setelah perusahaan kembali stabil, ayah dan kakakku menepati janji. Mereka mundur total dari segala urusan perusahaan. Akhirnya aku belajar, kita bisa sayang keluarga, tapi bisnis adalah bisnis. Profesionalisme harus di atas segalanya, bahkan di atas darah daging sendiri. Jadi guys, jangan pernah biarkan rasa kasihan merusak fondasi yang kalian bangun dengan susah payah. Gimana nih menurut kalian? Apa aku terlalu kejam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kisah CEO berikutnya.